Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana liburannya kemarin? Apakah enak atau kurang enak? Cukup sih, Kurang Pak. banyak Kurang liburnya. banyak, Pak. Berarti sudah semangat ya buat menerima pelajaran kali ini. Semangat. Baik, langsung saja saya mulai. Tapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini yang cerah, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita terima diberkahi oleh Sang Pencipta. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Sebelumnya sudah kenal saya? Belum. Baik, saya izin duduk dulu ya anak-anak ya. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Agung Priambodo, bisa dipanggil Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Baik, halo juga anak-anak. Terus domisili saya asli saya Bojonegoro, Kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur. Sudah ada yang pernah ke Bojonegoro? Belum. Saya doakan semoga bisa ke sana. Dan juga sekarang saya ditemani oleh rekan saya, ya doakan saja semoga menjadi rekan hidup saya juga. Bisa diperkenalkan? Baik. Perkenalkan, nama saya Berlian Armeja, bisa dipanggil Bu Berlian. Halo, Berlian. Halo semuanya. Saya juga asli Bojonegoro sama dengan Pak Irfan. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Umur berapa? Umur sekarang 20. Kalau umur saya alhamdulillah di tahun ini mau masuk 21 tahun. Alhamdulillah. Ya, sudah semakin tua. Ya. Baik, untuk absensi saya absen terlebih dahulu ya anak-anak ya, Iya, terkait Pak. kehadirannya juga. Baik, sebelumnya dari kanan dulu Mbak Aisyah, Hadir. Mbak Vini, Hadir. Mbak Rosita, Hadir. Mbak Adiba, Hadir. Mbak Nadia, Hadir. Mbak Farda, Hadir. Mbak Sanas, Hadir. Mbak Tiffany. Hadir. Mungkin ada yang nggak masuk untuk hari ini? Ada. Ada, Pak. Mbak Mila. Ada surat isinya kan? Ada nanti menyusul katanya. Ya, selain Mbak Mila. Sudah. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini ya teman-teman ya. Iya. Masih error nggak sih? Ya mungkin untuk masih ada kendala teknis. Langsung saja saya mau memperkenalkan sedikit tentang materi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin anak-anak sudah ada yang tahu tentang dinamika kependudukan sosial. Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi kita akan belajar tentang dinamika kehidupan sosial pada pagi hari ini. Tadi kan sudah tak nanyain untuk dinamika kehidupan sosial, ada yang tahu atau tidak? Jawaban kalian semua belum. Nah, jadi dinamika kependudukan sosial di Indonesia itu dinamika. Ada yang tahu tentang kata dinamika? Nah, mungkin tadi ada yang jawab perubahan, siapa? Bisa angkat tangan. Guys, mungkin bisa masuk, bisa mendekati. Mungkin ada yang lain, jawaban yang lain. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Ais, dinamika kependudukan sosial Indonesia, yaitu dinamika atau perubahan kependudukan sosial Indonesia. Secara singkat, dinamika kependudukan
sosial yang ada di Indonesia bisa diartikan yaitu perubahan penduduk yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di sekitarnya seperti kematian, kelahiran, dan urbanisasi. Paham? Ini jadi next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, selain kita belajar tentang apa sih perubahan dinamika sosial yang ada di Indonesia, kita juga mempelajari tentang mengidentifikasi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Jadi saya harapkan anak-anak setelah belajar tentang dinamika kependudukan sosial yang ada di Indonesia bisa mengidentifikasi masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar kalian, bahkan di lingkungan rumah kalian sendiri. Terus yang kedua, menyajikan data kependudukan. Selain kita dapat mengidentifikasi, kalian juga saya harapkan bisa menyajikan data-data kependudukan yang ada di Indonesia sendiri. Bahkan kalau kalian belum bisa menyajikan data-data kependudukan yang ada di Indonesia, kalian juga bisa menyajikan data secara sederhana di lingkungan rumah kalian masing-masing. Paham? Paham. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis. Jadi saya ingin melatih critical thinking pikiran anak-anak semua. Jadi nggak hanya mencatat, menulis, menirukan, tapi juga menalar juga. Apa sih yang menjadi problem atau masalah di lingkungan sekitar rumah kalian? Nah itu, makanya saya membawakan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Baik, lanjut. Mungkin pengertian dinamika kependudukan saya jelaskan secara singkat, yaitu dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Bisa dicatat terlebih dahulu apa faktornya, nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama, kelahiran atau yang bisa dikatakan natalitas. Jadi dinamika kependudukan yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan terakhir apa anak-anak? Migrasi. Nah, migrasi. Jadi 3 faktor pendukung ini adalah penyebab terjadinya dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan jelaskan tentang kelahiran atau natalitas. Jadi bisa dikatakan suatu kota, bahkan suatu wilayah bisa mengalami dinamika kependudukan atau perubahan kependudukan kalau angka kelahirannya lebih tinggi daripada angka kematian. Semisal di Bojonegoro sendiri angka kelahiran semakin naik, tapi angka kematian semakin menurun. Apakah di Bojonegoro itu penduduknya akan padat atau berkurang? Padat. Nah, itu konsep sederhananya. Yang kedua, kematian, kebalikan dari kelahiran. Jadi kalau kita bisa ambil contoh di negara asing, negara Jepang, angka kematian dengan angka kelahiran banyak mana anak-anak? Kematian. Kematian, ya benar sekali. Kematian di Jepang sangat tinggi daripada angka kelahiran yang ada di negara tersebut. Jadi kematian ini juga berpengaruh dalam dinamika penduduk Indonesia. Jadi konsep sederhananya, apabila kita melihat satu negara, kalau angka kematiannya lebih tinggi, maka penduduk tersebut akan mengalami kesusahan dalam regenerasi. Regenerasi pekerja, umur yang produktif, dan sebagainya. Dan terakhir, migrasi. Migrasi sendiri yaitu pergeseran penduduk atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang ramai ke wilayah yang sepi. Seperti contoh di Pulau Jawa sendiri, apa penduduk Pulau Jawa sudah padat? Sudah. Maka dari itu masyarakat di Pulau Jawa sendiri lebih memilih tinggal di
pulau-pulau yang belum terjamah, misal di Papua, di NTT, Kalimantan. Nah, itu mayoritas orang-orang yang melakukan migrasi atau transmigrasi itu bekerja di perkebunan sawit. Paham? Baik, lanjut. Mungkin setelah saya memberikan sedikit materi pengenalan, saya ingin menanyakan tentang pertanyaan memantik pikiran atau nalar anak-anak kali ini. Mungkin saya akan menuju Mbak Sanas, boleh? Jadi gini, saya ingin bertanya Mbak Sanas. Tadi saya menjelaskan tentang materi Dinamika pendudukan. apa sih yang dimaksud dinamika pendudukan? Yaitu perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu. Betul, kita tepuk tangan dulu. Nah, lanjut langsung ke materi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi dinamika pendudukan. Yang pertama, angka kelahiran. Seperti tadi yang saya jelaskan, angka kelahiran totalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 100 penduduk per tahun. Jadi, bisa dikatakan angka kelahiran itu naik apabila bayi yang lahir dari setiap 100 penduduk per tahun itu semakin naik. Nanti kalian pasti akan belajar tentang grafik. Semisal di kota Surabaya, nah, dari tahun ke 2016 sampai tahun 2025, angka kelahiran bayi tetap akan naik, meningkat saat setinggi grafik tersebut. Ya, kita ambil gambar sederhana seperti ini saja. Misal dari tahun 2016 yang lahir 100 bayi dalam setiap penduduk. Nah, 2017 menambah lagi, nah 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari angka 100 itu tersebut. Yang kedua, angka kematian. Seperti saya jelaskan tadi, angka kematian merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Jadi gini anak-anak, kenapa angka kelahiran 100, kenapa angka kematian 1000? Kalau setiap penduduk dalam satu negara, bahkan dalam satu wilayah mengalami kematian tiap tahun itu 1000, itu dikatakan sangat mempengaruhi dinamika pendudukan di suatu wilayah tersebut, bahkan menyebabkan suatu problem besar yang bisa saja mengurangi populasi di negara tersebut, bahkan kinerja atau kegiatan produktivitas negara tersebut akan terganggu. Saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, berapa sih usia produktif orang bekerja itu? 16 sampai 65. 65. Berapa Mbak Diva? 16 sampai 65 tahun. Betul. Nah, jadi bisa dikatakan 16 sampai 65 tahun, 16 sampai 25 manusia bisa dikategorikan sebagai produktivitas kinerja organ-organ mereka di puncak-puncaknya. Nah, habis 25 ke atas, organ dalam pikiran kita, bahkan psikis kita akan mulai mengalami penurunan kinerja sampai puncaknya 65 tahun. Ini hanya sebagai ilmu peranalan luar kita. Peranalan luar itu ilmu pengetahuan kalian. Dan kalian bukan hanya belajar materi, tapi kalian juga belajar hal-hal yang baru di dalam kelas yang saya ajar. Dan saya tekankan lagi, di kelas ini semua murid-murid saya akan kasih nilai 100. Yang mempengaruhi nilai kalian berkurang atau tidak adalah sikap dan kesopanan kalian. Paham? Paham. Karena ilmu saja itu tidak penting, yang terpenting itu adab. Kalau ilmu saja dalam Islam semua ya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dalam kalau ilmu saja setan pun berilmu. Ya. Nah, ini kenapa saya jelaskan banyak selain
Fatwa dari saya berikan. Semoga kedepannya kalian ini menjadi insan cendekia dan orang-orang intelektual, bukan intelektual teorinya saja, tapi juga perilakunya. Ya. Nah, bisa dicatat dulu materi ini. Baik, saya lanjut. Komposisi penduduk. Menurut yang pertama, komposisi penduduk dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, menurut jenis kelamin dan umur. Jadi, komposisi penduduk atau bahan penduduk bisa dikatakan jenis kelamin dan umur. Kita lihat dulu dari satu wilayah. Yang pertama, jenis kelaminnya. Saya tulis ini. Jenis kelamin. Yang kedua, apa anak-anak? Status perkawinan. Status perkawinan. Ya, dan yang terakhir, umur. Jika satu wilayah bisa kalian identifikasi menggunakan ini, jenis, kelamin, dan umur, untuk kalian bisa menemukan bahan mencari dinamika pendudukan yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi kita lihat dulu di satu wilayah ini masyarakatnya banyak mana kelaminnya, laki-laki atau perempuan kah? Terus yang kedua, status perkawinan. Kita lihat dulu banyak mana yang sudah menikah atau yang belum menikah, dan yang terakhir umur mereka. Rata-rata di suatu wilayah tersebut umur yang banyak umur berapa. Nah, kalian nanti bisa mengelompokkan data-data tersebut lewat ini komponen-komponennya. Ini. Nah, yang kedua itu status perkawinan yang saya jelaskan tadi. Mungkin lebih banyak mana yang sudah menikah atau yang masih single, atau bahkan kalian bisa mencari ada 3 aspek juga selain perkawinan: yang sudah menikah, yang belum menikah, dan yang terakhir atau yang sudah selesai hubungan rumah tangganya, atau sudah kasarnya maaf anak-anak kalau saya kasar cerai. Itu bisa, kalian bisa mengelompokkan data-data tersebut untuk membuat dinamika hidup. Next, bisa dicatat dulu. Ini saya lihat jam pelajaran kalian beberapa menit, takutnya saya kelamaan. Oke, saya lanjut. Karakteristik penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah total orang yang tinggal di suatu wilayah. Kalian bisa menghitung berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Misal di Surabaya di tahun 2016 kisaran hampir 100 juta penduduk. Sama kalian bisa melihat lagi dari tahun ke tahun di data statistik. Kalian bisa cek di Google nanti di rumah. Ya. Yang kedua, distribusi penduduk, distribusi atau sebaran penduduk. Sebaran atau distribusi penduduk di berbagai wilayah. Jadi masyarakat Surabaya, kota mayoritas mereka akan menyebar dirinya kemana, di kota mana, bahkan di provinsi mana, rata-rata. Misal, gak usah kita, kalau Surabaya kota besar, di Bojonegoro saja, di kota kelahiran saya.
di Bojonegoro sendiri masyarakatnya rata-rata merantaunya kemana? Entah itu di Surabaya, Jakarta, bahkan di Papua. Kita lihat dulu. Nah, bisa kalian melihat mayoritas penduduknya, kalian bisa menghitung. Jadi, oh ini cah masyarakat Bojonegoro rata-rata nih merantau di persebarannya kebanyakan di kota ini. Nah, itu sama bisa melihat karakteristik penduduk. Yang kedua, distribusi penduduk, sebaran atau distribusi penduduk di berbagai wilayah. Nah, langsung aja yang terakhir, komposisi penduduk, meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Nah, itu ya, itu yang terakhir. Lanjut, bisa dicatat dulu. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan ke kalian. Oke, sudah. Nah, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan, nanti kalian dengan kesadaran kalian sendiri, kalian sudah saya terangkan, kalian bisa tunjuk tangan. Ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting untuk mengatur jumlah suatu penduduk? Mungkin bisa dijawab. Untuk pemerataan penduduk itu sangat penting untuk pembangunan di negara, karena beberapa ada yang berhubungan langsung dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, yang mana antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, dan yang terakhir menciptakan stabilitas sosial dan politik. Baik, kita tepuk tangan dulu buat ya. Oke, pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 faktor yang menyebabkan perubahan faktor penduduk. Ini ada yang bisa menjawab? Ya, belum ada. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama itu kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi. Ya, kita tepuk tangan dulu, belum ada. Baik. Kalian semua ini sepertinya sudah paham ya tentang dinamika penduduk yang ada di Indonesia. Saya lanjut lagi untuk materi selanjutnya, penduduk sebagai sumber daya manusia. Nah, jadi mengapa saya katakan sumber daya manusia, faktornya yaitu penduduk? Merujuk pada seluruh orang yang tinggal di suatu wilayah, mereka merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan jadi wilayah dalam suatu kota. Terus dulu. Di satu kota A. Katakan gini, kita tidak bisa mengubah. Di kota A sendiri, pembangunan infrastruktur bahkan mobilitas yang ada di kota tersebut bisa berjalan dengan lancar, akan mengalami peningkatan apabila sumber daya penduduk di kota tersebut memungkinkan. SDM atau kata SDM, sumber daya manusia di kota tersebut memungkinkan untuk mengalami perubahan, bahkan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa untuk hidup sendiri. Dia pasti akan berkelompok. Nah, dalam satu kelompok tersebut, manusia tersebut akan mengalami pemikiran-pemikiran yang sama dalam faktor ekonomi, budaya, bahkan sosial. Nah, sosialnya apa? Mereka tetap membutuhkan satu sama lain untuk berdampingan. Seperti contoh pasangan. Ekonomi, kalau dia sudah berkeluarga, bahkan dia memiliki anak, dia tidak akan diberi makan.
Tidak loh, diberi makna. Pak, pemikiran itu mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan budaya. Dalam satu kelompok pasti memiliki kesamaan budaya, yaitu dari suku, ras, warna kulit, bahkan kesetaraan gender. Paham? Paham. Lanjut. Nah, kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Di satu kota, apabila pendidikan yang diperoleh penduduknya kurang, pasti akan kurang dalam segi pemikirannya. Bahkan bisa menjadi masalah penting untuk kinerja mereka ke depannya. Yang kedua, kesehatan. Seperti yang saya terangkan barusan, kalau usia produktif manusia 16 sampai 65. Karena apa? Kalau 65 tahun masyarakat itu masih dipaksakan bekerja, bahkan pekerjaan dalam keadaan tekanan yang berat, itu tidak memungkinkan karena organ mereka sudah mengalami penurunan, bahkan penurunan yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu selain kalian mempunyai pendidikan yang tinggi, terus kesehatan yang baik, kalian juga harus menguasai satu keterampilan. Gak semua di kelas ini keterampilannya sama, pasti berbeda-beda. Keterampilan bisa dikatakan itu soft skill kalian. Tentu kalian bisa menggambar, bisa apa, bisa mendukung kalian besok ke depannya di jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kalian punya saya kasih contoh. Kalian punya planning A kalian sarjana pendidikan. Tapi kalian juga kalian itu perbankan atau akuntansi. Kalian kalau ya semoga saja tidak terjadi, kalau kalian ditolak jadi guru atau gimana, kalian masih bisa menyelamatkan diri kalian dengan bekerja di bank atau di mana, lewat apa? Lewat kemampuan kalian, soft skill kalian. Paham? Paham. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi faktor yang kedua ini bisa terjadi kalau faktor yang pertama ini diimplementasikan dengan baik. Kenapa? Peningkatan kualitas sumber daya manusia penting dalam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sumber daya manusia bisa meningkat kalau faktor yang pertama itu diimplementasikan dengan baik, dikerjakan secara baik. Kalau ingin masyarakat di kota tersebut meningkat, entah itu meningkat dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan, ya harus ini faktor pertama ini yang harus ditekankan. Enggak asal-asalan kalau ingin satu kota tersebut maju dalam ekonomi, budaya, dan sosial. Next, dampak pertumbuhan penduduk. Tadi saya menerangkan seperti tadi, dampak pertumbuhan penduduk juga ada pengaruhnya dalam satu kota. Ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Dan ini pengaruh positifnya yang pertama yaitu tenaga kerja yang besar untuk pembangunan. Dalam satu kota pasti memerlukan pembangunan yang besar. Ya, paham? Nah, pembangunan yang besar bisa terjadi apabila penduduknya meningkat secara signifikan. Tenaga yang besar untuk pembangunan sendiri. Yang kedua yaitu tekanan negatif. Pengaruh negatifnya, tekanan terhadap sumber daya alam, permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, itu juga memengaruhi angka kemiskinan bahkan pengangguran di dalam satu kota. Semisal penduduk di kota A ini mengalami peningkatan dan peningkatan, pasti kan banyak angka pengangguran dan angka apa lagi?
kemiskinan. Kriminal. Itu juga angka kriminal juga. Kalau Mbak Nadia mengatakan angka kriminalitas bisa terjadi karena apa? Ya dua faktor ini. Yang pertama kemiskinan dan pengangguran. Karena apa? Otak memengaruhi semua kegiatan yang ada di tubuh kita, pikiran kita. Semakin kita tidak bisa mengendalikan otak kita, semakin kita ingin melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kita, seperti mencuri, merampok. Karena apa? Ya karena faktor ekonomi tadi. Paham? Paham. Next. Oke, untuk materi saya sudah selesai. Mungkin bisa dilanjutkan untuk basic games dan penugasan didampingi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah ada kuis. Siapa yang suka main games gitu biasanya kita coba pakai kuis. Ini ada soal tentang materi yang dijelaskan Pak Ivan. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama. Program pemerintah yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Yang B. B. Kita coba B ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Urbanisasi adalah apa? Ayo coba. Perpindahan. Yang A. Yang A. Yang A. A. Ya. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota besar. Apa? C. Coba kita cek. Selanjutnya nomor 4. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat adalah Yang C. Kemacetan dan kepadatan. ya. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 5. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah apa? Kelahiran. B. Kita coba B. Ya benar. Terus semua ya. Berarti kalian Ibu rasa udah paham sama materi yang disampaikan sama Pak Irfan. Terus. Selanjutnya ada selanjutnya adalah penugasan. Jadi kalian nanti membentuk kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Dari depan saja 1, 2, 3 dan sampai belakang. Mungkin yang belakang 2 orang nggak apa-apa ya. Selanjutnya membuat infografis tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Nanti setelah itu perwakilan satu kelompok aja maju ke depan untuk menjelaskan materi dari infografis tersebut. Bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya 5 menit. Enggak, nulis seperti apa? Kok ini sejelas nama ya? Paham. Ini berarti jumlah penduduk kan dijelasin gitu ya. Ada nulis seperti jelas
penduduk OAI gitu. Maju. Kita Iya boleh. Jadi kasih maju kampel ya gantian gitu aja. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Mungkin kelompok 2 bisa maju ke depan. Ya. tulis dulu. Perwakilan tulis aja nggak sih? Tadi hapus lebih dahulu. Terus kayak gimana? Iya, Nggak ada yang maju di sini. Maju lagi. Iya nanti di sini. Iya, baik Bu. Maaf, Ibu. Maaf ya Bu. Sudah? Baik, Mbak Fadil boleh dijelaskan apa maksud dari infografis yang ditulis di depan? Kalau dijelaskan sama teman saya. Oke, baik, boleh. Silakan. Silakan dijelaskan. Izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi dari pemahaman kelompok kami dinamika kependudukan itu yang pertama ada jumlah penduduk, yang kedua ada komposisi usia, dan yang ketiga ada laju pertumbuhan. Nah, jumlah penduduk itu kayak menekankan pada aspek peningkatan, jadi dari misalnya dari 60 juta ke 270 juta. Lalu pada komposisi usia itu merinci presentasi kelompok usia pertama, seperti usia produktif di angka 15 tahun sampai 64, dan usia muda dari 0 sampai 14. Selanjutnya dilanjut usia 65 ke atas. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan yang terakhir itu ada laju pertumbuhan. Ya. Nah, laju pertumbuhan itu menunjukkan pada aspek penurunan. Jadi seperti dari data 1,38 ke 1,10%. Baik, terima kasih. Sudah. Sekian, terima kasih. Kita apresiasi dulu. Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah tahu semua ya tentang materi dinamika kependudukan. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita ice breaking dulu?
Oke. Tapi boleh. Ibu mau semuanya berdiri dulu. Oke. Oke. Jadi ini adalah namanya tepuk wow. Ya. Wow. Wow. Jadi gini, tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. Oke. Kita coba. 1, 2, 3. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Yeay. Gitu semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau satu anak untuk merefleksikan materi yang sudah dijelaskan tadi tentang dinamika kependudukan. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Boleh Mbak Vini? Baik, dari pemahaman saya tadi terkait tentang materi kependudukan, dinamika kependudukan di Indonesia. Dari materi tentang dinamika kependudukan, saya belajar bahwa jumlah penduduk bisa berubah karena 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ini mempengaruhi komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk. Lalu pertumbuhan penduduk membawa dampak positif seperti ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga bisa menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Materi ini menyadarkan saya bahwa pentingnya pengelolaan penduduk yang berkelanjutan agar pembangunan bisa berjalan seimbang. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vini. Bisa kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah ada PR. Ya. Ada PR sih, Bu. Ya harus ada, setiap materi pasti ada PR-nya. Kalian bisa catat dulu tugas rumahnya. Sudah dicatat? Sudah semuanya? Sudah. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Ini ada materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ada perubahan sosial dan interaksi antar ruang. Jadi perubahan sosial dan interaksi antar ruang ini masih ada kaitannya dengan materi yang baru disampaikan tadi, yaitu dinamika kependudukan. Jadi masih ada keterkaitan. Dan ini ada pengertian singkat dari perubahan sosial dan interaksi antar ruang. Kalian bisa catat terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Mungkin itu saja materi kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi? Ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, semoga pertemuan kali ini ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Amin. Dan saya dengan Pak Ivan jika ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mari anak-anak. Mari, Pak. Ya, pulang.